Bab 164, Ibu Kota, 8. Konten iklan. Ada seorang pria bernama Oryx Dragonik 300 tahun yang lalu. Sama seperti Vermont, Oryx tiba-tiba membuat namanya terkenal di dunia. Pada saat tentara binatang iblis telah menginvasi perbatasan Kill, seorang jenderal berpikir bahwa pasukannya tidak memiliki peluang untuk menang di medan perang yang kacau ini, jadi dia akan memerintahkan rakyatnya untuk mundur. Pada saat itu, Oryx benar-benar jatuh dari langit. Setelah dia muncul, dia membantai setengah dari pasukan binatang iblis dengan kekuatan pedangnya yang panjangnya mencapai puluhan meter. Dengan bantuan Oryx, pasukan Kill memiliki peluang untuk menang, dan mereka tidak menyia-nyiakannya, mereka berhasil mengusir pasukan binatang iblis dari perbatasan Kill. Kebanyakan pahlawan yang hidup pada zaman itu memiliki satu atau dua cerita seperti ini. Itu wajar saja, dunia berada dalam kekacauan 300 tahun yang lalu. Ada perang yang terjadi di mana-mana, musuh selalu kuat, manusia lemah dan kalah jumlah. Orang tidak bisa tidak bermimpi menjadi pahlawan. Ketika seseorang bertanya kepada Oryx tentang di mana dia belajar ilmu pedang, Oryx memberitahu pria itu bahwa dia mempelajarinya dari ayahnya. Ketika orang lain menyela pembicaraan dan bertanya bagaimana dia bisa mengumpulkan mana sebanyak itu, jawabannya tetap sama. Faktanya, dia menggunakan jawaban yang sama untuk sebagian besar pertanyaan. Pada akhirnya, sang jenderal menjadi sangat penasaran sehingga dia harus bertanya siapa ayah Oryx. Nama ayahku adalah Parlaskes. Dia adalah seekor naga. Meskipun dunia percaya demikian, Hamel tahu bahwa Oryx Dragonik bukanlah setengah manusia dan setengah naga. Namanya Venos Allen. Sama seperti Hamel, dia adalah seorang tentara bayaran. Pada suatu waktu, Venos dan Hamel pernah berada di guild tentara bayaran yang sama. Mereka bahkan pernah bertarung bersama di medan perang. Tapi dia bukan teman Hamel. Venos adalah bajingan berpikiran sempit. Ketika Hamel muda pertama kali bergabung dengan serikat tentara bayaran, Venos telah menjadi atasan langsung Hamel karena Venos setahun lebih tua dari Hamel. Venos akan memerintahkan Hamel untuk mengosongkan pispot dan mencuci pakaian bau tentara bayaran senior. Karena tradisi anggota termuda grup melakukan segala macam pekerjaan kotor sudah ada bahkan di era kacau itu, Hamel dengan patuh mengikuti perintah Venos. Hamel masih muda pada saat itu, tetapi sesuai dengan sifat bawaannya, emosinya semakin buruk. Pada awalnya, dia hanya mengikuti perintah, tetapi pada satu titik, semua hal yang terpaksa dia lakukan mulai mengganggunya. Bajingan itu hanya setahun lebih tua dariku, tapi dia terus memerintahku hanya karena dia atasan langsungku. Venos bukan satu-satunya yang tidak disukai Hamel. Dia juga membenci senior tentara bayaran. Tidak ada yang bisa dipelajari dari mereka, dan mereka tidak pantas dihormati. Beberapa dari mereka bahkan memandang pantat Hamel muda dengan cara yang sangat seksual, dan tidak jarang insiden semacam ini terjadi di serikat tentara bayaran selama era tersebut. Tentu saja, Hamel lebih baik mati sebelum dia menerima pelecehan seksual apapun, dan begitulah akhirnya semua kacau balau. Salah satu senior tentara bayaran berbaring terlalu dekat dengan kantong tidur Hamel. Setelah akhirnya kehabisan kesabaran, Hamel langsung menghajar seniornya. Secara alami, Venos juga membalik. Dia menghujani Hamel dengan kutukan, jadi Hamel juga memukuli Venos. Pemimpin serikat tentara bayaran kemudian menyerang Hamel, mengatakan bahwa dia akan memotong lengan Hamel. Beraninya anggota termuda dari serikat tentara bayaran menjadi gila dan melakukan pemberontakan. Oleh karena itu, Hamel juga memukuli pemimpin serikat tentara bayaran. Jelas, karena dia sebenarnya memberontak melawan kepemimpinan, dia tidak bisa lagi tinggal di serikat tentara bayaran. Dengan demikian, Hamel muda dengan cepat mengumpulkan barang-barangnya dan mengobrak-abrik saku Venos yang tidak sadarkan diri dan tentara bayaran lainnya. Setelah itu, dia meninggalkan guild tentara bayaran. Hamel mengira itu akan menjadi kali terakhirnya melihat Venos. Ketika Venos telah menjadi Oryx dan melindungi perbatasan Kill, Hamel berada di pihak Vermont. Atas permintaan Kaisar Kill, mereka menuju ke perbatasan Kill. Namun, ketika mereka tiba, pertempuran sudah berakhir. Jenderal yang menjaga perbatasan memperkenalkan Oryx ke pesta pahlawan dengan cara yang agak megah. Karena Hamel sudah lama tidak bertemu Venos, dia tidak bisa mengenali Venos dari penampilannya. Selain itu, Venos juga terlihat berbeda, rambutnya sekarang merah dan matanya menjadi biru. Namun, Hamel mengingat mana Venos. Tentu saja dia akan melakukannya, Venos selalu memikirkan bagaimana Hamel melatih mana. Padahal, untuk orang yang mengatakan omong kosong sebanyak itu, Venos pasti tidak memiliki banyak core atau mana sebanyak itu. Apakah aku memiliki sesuatu di wajahku? Alcester bertanya sambil malu-malu mengusap pipinya. Aku pasti sudah terlalu lama menatapnya. Setelah memikirkannya, Eugene dengan santai menjawab, saya hanya kagum bertemu dengan keturunan setengah naga yang legendaris. Itu saja. Ah, Alcester menyeringai seolah dia mengerti mengapa Eugene menatapnya. Saya sedang berbicara dengan keturunan Great Vermont, jadi saya tahu saya tidak boleh terlalu bangga. Tapi leluhurku, Sir Oryx Dragonik, juga seorang pahlawan legendaris. Eugene mati-matian menahan tawanya. Nenek moyang saya tidak dapat menolak permintaan Kaisar saat itu, jadi dia tetap tinggal di Kill dan melindungi kekaisaran. Namun, menurut riwayat keluarga kami, dia selalu menyesal tidak pergi ke Helmut. Di bawah jubah, Eugene mencubit pahanya sendiri.
Mer juga membaca apa yang ada di kepala Eugene. Tanpa alasan pribadi, Mer membantu Eugene menahan tawanya dengan juga mencubit dan memelintir kulit di pinggang dan lengan Eugene. Apakah kamu Venos? Kau salah orang. Nama saya Oryx Dragonic. Ayahku adalah Parlasket si naga. Sedikit, tapi aku masih bisa merasakan mana Venos. Aku tidak tahu siapa Venos itu. Venos terus berpura-pura tidak tahu apa-apa, jadi Hamel membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Hamel memiliki beberapa bukti untuk mendukung kata-katanya. Dasar bajingan, Anda adalah mata-mata Raja Iblis, bukan? Itu keterlaluan. Anda lihat, Venos yang saya tahu adalah bajingan yang lebih lemah dari batu yang berguling-guling di jalan. Bagaimana bajingan seperti itu bisa menjadi lebih kuat dalam 10 tahun? Tuan Hamel, saya mendengar Anda juga seorang tentara bayaran biasa. Semua orang sudah menyebutku sangat kuat saat aku menjadi tentara bayaran, tapi mereka tidak memanggilmu begitu, Venos. Bagaimana aku tidak ragu ketika bajingan lemah sepertimu menjadi sekuat ini? Katakan yang sebenarnya, bajingan. Anda adalah mata-mata Raja Iblis, bukan? Raja Iblis memerintahkanmu untuk menyusup ke Kill dan membunuh Kaisar, kan? Apa-apaan ini? Hamel tidak merasa perlu membicarakan hal ini lebih jauh, dia hanya menerkam Oryx. Bingung, Oryx langsung melawan. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Oryx untuk berguling-guling di tanah, mengeluarkan darah dari kedua lubang hidungnya. Bicaralah yang sebenarnya, bajingan. Anda adalah mata-mata Raja Iblis, bukan? Tidak, sudah kubilang aku. Aduh. Setelah mengalahkan siang hari dari Venos sebentar, Hamel akhirnya bisa mendengar tentang apa yang terjadi padanya. Karena amukan Hamel di serikat tentara bayaran, serikat telah dibubarkan. Oleh karena itu, Venos terpaksa melompati beberapa guild tentara bayaran untuk mendapatkan pengalaman. Selama era itu, pekerjaan utama tentara bayaran adalah berperang, tapi itu bukan satu-satunya pekerjaan mereka. Anda menjelajahi ruang bawah tanah karena sebuah pencarian. Tapi ternyata penjara bawah tanah itu adalah makam naga. Ketika Anda menyentuh Dragonheart di ruang bawah tanah itu, kekuatannya memasuki tubuh Anda. Apa kau bercanda? Kenapa kau terus mengatakan aku berbohong? Jika Anda akan berbohong, Anda harus membuat kebohongan Anda lebih dapat dipercaya, Anda tahu. Oryx menangis saat itu, air matanya bercampur dengan ingus dan darah dari hidungnya. Di kepala Eugene, wajah Oryx saat itu tumpang tindih dengan wajah Alcester yang duduk tepat di depannya. Akibatnya, Eugene hampir kehilangannya, meski Mer masih mencubitnya dengan sekuat tenaga di dalam jubah. Jika leluhurku pergi ke Helmut bersama para pahlawan, The Great Vermont mungkin telah membuat lebih banyak prestasi, Alcester berbicara, melihat keluar jendela kereta. Tentu saja, Alcester tidak tahu cerita itu. Eugene, di sisi lain, mengenal Oryx dan apa yang terjadi di masa lalu, jadi merupakan siksaan baginya untuk mendengarkan Alcester. Oryx sangat ingin tidak pergi ke Helmut 300 tahun yang lalu. Dia ingin diperlakukan dengan sangat hormat di Kill, hanya melawan binatang iblis yang menyerbu perbatasan dari waktu ke waktu. Jika dia pergi ke Helmut, Oryx harus bertarung setiap hari dan khawatir seseorang memasukkan pisau ke tenggorokannya setiap malam. Begitulah Helmut saat itu. Pesta pahlawan juga tidak membutuhkan Oryx. Pada awalnya, Sienna tertarik dengan Dragonheart Oryx, tetapi dia dengan cepat menjadi kecewa ketika mengetahui bahwa Oryx tidak memiliki banyak mana meskipun dia adalah pemilik Dragonheart. Hamel, apakah Anda tahu pepatah, mengoleskan lipstik pada babi? 1. Mengapa Anda menaruh lipstik pada babi? Kamu lebih bodoh dari babi. Karena Molon suka bertarung melawan orang yang kuat. Dia juga tertarik pada Oryx. Namun, minatnya dengan cepat menghilang begitu dia mengetahui bahwa Oryx tidak sekuat yang dia kira. Adapun Anise dan Vermont, mereka tidak menunjukkan minat pada Oryx sejak awal. Anise mengatakan bahwa pesta saat ini ideal, menambahkan seseorang hanya akan merusak keseimbangan. Selain itu, dia menilai Oryx sebagai seseorang yang tidak cukup berharga baginya untuk menunggu sampai pesta kembali seimbang. Vermont mengatakan hal yang sama, parti pahlawan tidak membutuhkan anggota tambahan. Kelimanya baik-baik saja sendiri. Vermont selalu mengatakan itu. Sementara parti itu berkeliaran di sekitar Helmut, mereka telah bertemu dengan banyak pahlawan. Beberapa ingin menjadi anggota partai mereka. Ada beberapa yang diinginkan Hamel sendiri sebagai salah satu anggota partainya. Ada satu hal yang tidak pernah bisa dia sangkal, Hamel adalah anggota terlemah di parti pahlawan saat mereka pertama kali tiba di garis depan Helmut. Di antara para pahlawan yang telah terkenal di daerah itu, ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Namun, Vermont tidak pernah meminta mereka untuk bergabung dengan partinya. Sebaliknya, ketika pahlawan lain mendekatinya ingin menjadi anggota, dia dengan tegas menolaknya. Vermont menjelaskan kepada mereka bahwa sangat hebat bertarung bersama pada kesempatan ini atau itu, tetapi dia harus bersama dengan rekan satu timnya saat ini. Saat itu, Hamel benar-benar tidak bisa memahami Vermont. Aku masih belum, pikir Eugene, merasakan emosi campur aduk. Dia memasukkan tangannya ke dalam jubah dan menamparkan punggung tangan Mer untuk menghentikannya mencubitnya. Petik 2. Kamu tampaknya sangat menghormati leluhurmu, Eugene berbicara, berusaha setenang mungkin. Konten iklan. Sama seperti Anda menghormati Great Vermont, Alcester berbicara sambil tersenyum.
Nenek moyangku mungkin tidak berperang melawan Raja Iblis di Helmut, tapi dia melindungi banyak warga Kiel dan perbatasan Kiel saat dia tetap tinggal di Kekaisaran. Sir Vermont melindungi dunia dengan bertarung melawan Raja Iblis, tetapi leluhurku juga mengabdikan hidupnya untuk Kiel. Alcester melihat simbol White Dragon Knightly Order di seragamnya. Petik 2. Dikatakan bahwa Kaisar pertama Kiel berteman dengan seekor naga. Alcester menjelaskan mitos pendirian Kiel. Sejak awal, Kekaisaran Kiel telah berteman dengan naga. Namun, sudah lama berlalu sejak naga penjaga Kekaisaran mati. Tidak ada hubungan antara Kekaisaran dan naga sesudahnya. Tetapi ketika nenek moyang setengah naga saya tiba di Kiel 300 tahun yang lalu, Kekaisaran sekali lagi berteman dengan naga. Petik 2. Batuk, tiba-tiba Eugene berdeham. Apa yang salah? Alcester dengan cepat bertanya. Lukaku dari pertarungan dengan putri raksasa tiba-tiba terasa sakit. Eugene meraih dadanya, secara fisik menahan tawanya agar tidak keluar. Tentu saja, kamu akan mengalami cedera. Putri raksasa itu kuat, Charmaine berbicara sambil memalingkan muka dari jendela. Memegang lengan kanannya yang diperban, dia melanjutkan, tapi kami juga kuat, nak. Yah, kurasa aku tidak bisa memanggilmu bocah lagi, Eugene. Petik 2. Kenapa kamu memanggilku bocah kalau begitu? Alcester dengan malu-malu menyela. Tenang, nak, saya belum selamat dari pertarungan hidup dan mati dengan Anda, jadi Anda masih anak-anak bagi saya, Alcester. Alcester tidak dapat memahami logika Charmaine, tetapi dia memutuskan untuk tidak mempedulikannya. Seekor naga, iya, Charmaine bergumam pelan sambil menatap jari-jarinya yang diperban. Apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan? Eugene dengan hati-hati bertanya. Tidak apa-apa. Charmaine memasukkan tangannya ke dalam saku mantelnya dan terkekeh. Genosida surga, jam saku yang menyembunyikan bentuk aslinya. Saat dia terus menatap arloji sakunya, dia diam-diam melirik Eugene. Petik 2. Seekor naga, iya. Eugene tetap diam pada tindakan Charmaine yang jelas. Apa yang dikatakan Charmaine sehari sebelumnya terlintas di benak Eugene. Saya menemukan genosida surga melalui pertemuan kebetulan, tidak, keajaiban. Wow, sudah puluhan tahun sejak saya menemukannya. Saya mengalami pengalaman ajaib ketika saya masih muda. Hanya itu yang bisa saya katakan. Lagi pula kau yang memulai, jadi kenapa kau tidak menceritakan seluruh cerita sialan itu padaku? Aku tidak bisa. Saya tidak bisa mengingkari janji karena janji itu penting. Bagaimanapun, berkat Charmaine yang sangat jelas, Eugene memiliki gambaran kasar tentang bagaimana Charmaine mendapatkan genosida surga dan siapa yang membuatnya. Petik 2. Bukankah lebih baik jika kita pergi bersama? Alcester bertanya dengan sedikit ketidakpuasan. Tidak, kalian harus pergi dengan kereta. Charmaine menggelengkan kepalanya. Saya pikir itu tidak efisien. Aku memintamu dan ksatria naga putih lainnya untuk menjaga area terdekat dari tanah Leonhard. Saya tidak ingin orang asing memasuki kawasan utama. Karena penolakan tegas Charmaine, Alcester tidak punya pilihan selain mundur. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kamu minta. Kami akan menggunakan gerbang warp di pinggiran Ceres untuk mengunjungi tanah Leonhards. Kami akan membahas bagaimana melindungi perkebunan nanti. Kami akan mendatangi Anda, jadi Anda hanya mendirikan kemah di luar tembok kawasan utama atau semacamnya, Charmaine menginstruksikan Alcester. Meninggalkan Alcester, Charmaine melewati gerbang warp terlebih dahulu. Mengikuti Charmaine, Eugene juga memasuki gerbang warp. Pemandangan hutan yang akrab terbentang di depan matanya. Apakah kamu melakukan itu karena hutan? Eugene bertanya pada Charmaine, yang sedang memasukkan cerutu lagi ke mulutnya. Iya, itu sebabnya. Charmaine mengangguk. Alcester bukanlah orang yang berhati hitam. Saya mengenalnya sejak dia masih kecil. Pada suatu waktu, saya telah bertukar pengetahuan demi persahabatan Leonhards dan Dragonix. Bertukar pengetahuan. Eugene memiringkan kepalanya dengan bingung. Saya mengajar gaya Alcester de Leonhard. Ayah Alcester, mantan Dragonic Patriarch mengajariku gaya Dragonic. Saya pribadi berpikir Leonhards adalah orang-orang yang menderita kerugian selama pertukaran, kata Charmaine sambil mengunyah ujung cerutunya. Segera, dia mengerutkan kening saat dia merasakan kepahitan menyebar di mulutnya. Dengan kata lain, aku adalah guru Alcester, jadi aku tahu siapa Alcester itu. Dia penakut, tapi kesetiaannya pada tuannya membuatnya mengatasi rasa takutnya. Penguasa Alcester adalah Kaisar Kiel. Hutan ini terlalu berharga. Tidak hanya Leyland yang dibuat oleh Great Vermont, tetapi ada juga pohon yang kamu bawa. Hal-hal tersebut membuat hutan menjadi gudang harta karun. Jika Alcester mengetahui tentang hutan itu, dia pasti akan melapor kembali kepada Kaisar. Dia tidak akan mencoba untuk mengambil tanah kami, tapi dia lebih dari mampu menghasilkan keputusan kerajaan yang memerintahkan kami untuk bekerja sama dan membiarkan ksatria naga putih berlatih di hutan. Segalanya akan menjadi sangat bising di sekitar sini. Petik 2. Saat mereka berbicara, singa hitam lainnya tiba di perkebunan melalui gerbang warp. Melihat mereka, Charmaine melanjutkan, putri raksasa mundur, tapi jangan lengah. Karena dia pergi sejauh itu terakhir kali, kita tidak tahu kapan dia akan menyerang lagi. Setelah memperingatkan Eugene, Charmaine pergi ke Black Lions untuk mendiskusikan rencana masa depan mereka. Eugene mendekati Lavera, yang terlihat sangat pucat. Tuan Eugene, mata Lavera kehilangan fokus sesaat.
Bagaimana perasaanmu? Saya baik-baik saja, Tuan Eugene, apakah Anda? Tidak, tidak apa-apa, maafkan saya. Apa yang ada untukmu untuk meminta maaf? Eugene menggerutu ketika dia berdiri di depan Lavera. Berdiri diam. Maaf. Jangan bergerak, ulang Eugene, meraih bahu Lavera. Lavera terkejut, tetapi dia berdiri diam, mengingat instruksi Eugene. Dia menghukumku. Lavera berpikir dan menggigit bibirnya. Meskipun Lavera tidak melakukannya dengan sengaja, Eugene jatuh ke dalam bahaya karena dia pergi ke kota bersamanya. Karena budak itu telah menyusahkan tuannya, budak itu harus dihukum. Eugene meraba-raba tubuh Lavera, mulai dari bahunya. Tangannya bergerak perlahan ke ketiak, tulang selangka, dan dadanya. Lavera tidak terhina, tetapi sedih dengan fakta bahwa Eugene, yang dia idolakan, melakukan hal semacam ini padanya. Saat berbicara dengan Black Lions, Charmaine kebetulan melihat apa yang dilakukan Eugene pada Lavera. Dia menganga kaget, cerutunya jatuh dari mulutnya. Apa yang dia lakukan? Kenapa di sini? Mereka tidak sendirian. Kenapa dia meraba-raba tubuh pelayan elf di depan semua orang? Mata Charmaine kehilangan fokus. Sentuhan Eugene halus, seolah-olah dia hanya melakukan semacam diagnostik. Setelah dadanya, tangan Eugene turun ke pinggang dan perut Lavera. Memalingkan wajahnya yang memerah, Charmaine dengan keras berdeham. Petik 2. Kenapa kamu tidak melakukannya nanti? Mengerti. Eugene berbicara dengan tenang, tidak mempedulikan kesan penonton. Dapat apa? Charmaine bingung berpikir. Sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, Eugene menamparkan pinggang Lavera. Merasakan kejutan menyebar ke seluruh tubuhnya, Lavera menutup mulutnya. Eugene memasukkan mana ke dalam Lavera saat dia meletakkan tangannya di pinggangnya. Buka mulutmu, perintah Eugene. Namun, Eugene tidak perlu memberikan perintah seperti itu. Sesuatu langsung menggeliat keluar dari dalam tubuhnya dan memenuhi mulutnya. Blarg. Lavera memuntahkan gumpalan berwarna gelap. Yang mentah adalah kalung mutiara di atas babi. Tapi sepertinya, meletakkan lipstik, lebih populer di budaya Inggris.